Mei 1940. Udara di London terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena asap pabrik atau kabut sungai Thames, tetapi karena ketakutan yang tidak terlihat. Di radio-radionya, nama Adolf Hitler disebut dengan nada cemas. Kota-kota di Eropa sudah jatuh. Tentara Jerman bergerak cepat, seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Orang-orang berbisik di pasar, di halte bus, dan di ruang makan keluarga. Apakah kita berikutnya? Pada 10 Mei 1940, ketika Jerman menyerang Belgia dan Belanda, Inggris mengganti pemimpinnya. Seorang pria berumur 65 tahun, dengan cerutu di tangan dan tatapan mata yang tajam, dipanggil untuk memimpin bangsa yang hampir putus asa. Namanya Winston Churchill. Banyak yang meragukannya. Ia pernah gagal di masa lalu. Ia dianggap terlalu keras dan nekat. Namun kini, Inggris tidak memiliki banyak pilihan. 3 hari kemudian, pada 13 Mei 1940, ia berdiri di depan parlemen di Westminster, London. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada optimisme palsu. Di luar gedung itu, ancaman invasi terasa nyata. Di dalam ruangan, masa depan sebuah bangsa bergantung pada suara seorang pria. Ia tidak menjanjikan keselamatan. Ia tidak menawarkan kedamaian dengan cepat. Dengan suara berat yang bergetar namun tegas, ia mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat. Kalimat itu menghantam kesunyian. Jujur, pahit, namun disitulah harapan lahir. Bukan dari kebohongan, tetapi dari keberanian menghadapi kenyataan. Saat itu, sejarah berbelok. Bukan karena ledakan bom, tetapi karena pilihan untuk berdiri dan melawan. Dan dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Sebelum lanjut ceritanya, jika kalian suka dengan konten mengenai sejarah, bantu channel ini untuk dapat berkembang lebih baik dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapatkan video baru dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Eropa pada awal 1940 bukan lagi benua yang tenang. Sejak 1 September 1939, ketika Jerman menyerang Polandia, perang telah resmi dimulai. Namun berbulan-bulan setelah itu, banyak warga Inggris masih merasa konflik berada di seberang laut. Mereka menyebutnya Phony War, perang yang terasa jauh, seperti badai yang belum menyentuh pantai. Namun, semuanya berubah cepat pada musim semi 1940. Pada 9 April 1940, Jerman merebut Denmark dan Norwegia. Lalu pada 10 Mei 1940, serangan besar diluncurkan ke Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Tentara Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg dengan serangan kilat yang mendominasikan tank, pesawat, dan infanteri yang bergerak serempak. Dalam hitungan hari, pertahanan sekutu hancur seperti tembok rapuh dihantam gelombang. Di Inggris, pemerintahan Perdana Menteri Neville Chamberlain kehilangan kepercayaan. Banyak anggota parlemen merasa kepemimpinannya terlalu lemah dalam menghadapi Hitler. Perdebatan panas terjadi di House of Commons pada awal Mei 1940. Suara-suara ketidakpuasan menggema. Pada 10 Mei 1940, Chamberlain mengundurkan diri. Raja George VI kemudian menunjuk Churchill untuk membentuk pemerintahan koalisi perang. Namun posisi Churchill sama sekali tidak aman. Di dalam kabinet perang, tokoh seperti Lord Halifax mempertimbangkan opsi negosiasi damai dengan Jerman melalui Italia. Mereka berpikir mungkin lebih baik menerima syarat Hitler sebelum Inggris benar-benar dihancurkan. Bayangan invasi membayangi setiap rapat. Sementara itu, di daratan Prancis, situasi semakin buruk. Pasukan Inggris yang bergabung dalam British Expeditionary Force terdesak mundur hingga ke kota pelabuhan Dunkirk di Prancis Utara. Antara 26 Mei hingga 4 Juni 1940, ratusan ribu tentara terjebak di pantai, dengan laut di belakang mereka dan tentara Jerman di depan. Pesawat-pesawat Luftwaffe mengebom tanpa henti.
Banyak yang yakin ini akan menjadi bencana terbesar dalam sejarah militer Inggris. Di London, keluarga-keluarga menunggu kabar dari suami dan anak mereka yang berada di Prancis. Setiap telegram bisa berarti duka. Ketegangan itu terasa di jalanan, di gereja-gereja, dan di ruang tamu yang sunyi. Inggris tidak hanya menghadapi kemungkinan kalah perang, mereka menghadapi kemungkinan kehilangan identitas sebagai bangsa merdeka. Dalam suasana seperti itu, kata-kata Churchill mulai menjadi senjata. Ia sadar, sebelum menghadapi pasukan Hitler, ia harus memastikan rakyatnya tidak menyerah dari dalam. Perang ini bukan sekedar soal tank dan pesawat. Ini adalah perang mental, perang ketahanan jiwa. Dan ketika operasi penyelamatan di Dunkirk berlangsung, Churchill tahu bahwa bahkan jika tentara berhasil diselamatkan, Inggris tetap berada di tepi jurang. Jerman telah menguasai sebagian besar Eropa Barat. Jika Prancis jatuh, Inggris akan berdiri sendirian. Ketika 4 Juni 1940 tiba, dan operasi di Dunkirk berakhir dengan evakuasi lebih dari 338.000 tentara Inggris dan sekutu, banyak orang menyebutnya keajaiban. Namun Churchill tidak ingin rakyatnya terlena. Ia kembali berdiri di parlemen. Ia tahu, momen ini bukan akhir bahaya, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Dan dari sinilah pidato yang lebih mengguncang lahir. Pada 4 Juni 1940, di House of Commons, London, suasana tegang memenuhi ruangan. Operasi Dynamo di Dunkirk memang berhasil menyelamatkan lebih dari 338.000 tentara Inggris dan sekutu. Tetapi semua orang tahu, itu bukan kemenangan militer. Itu adalah pelarian dari kehancuran. Senjata berat tertinggal di pantai Prancis, termasuk tank, truk, dan artileri. Semua itu ditinggalkan demi menyelamatkan nyawa. Churchill berdiri lagi di mimbar. Wajahnya keras, matanya tajam. Ia tidak ingin rakyat Inggris terpujuk oleh kata keajaiban. Dengan suara dalam dan ritme yang menghantam, ia berkata bahwa perang tidak dimenangkan dengan evakuasi. Lalu kalimat yang kemudian menggema ke seluruh dunia pun lahir. Kami akan bertempur di pantai-pantai. Kami akan bertempur di tempat pendaratan. Kami akan bertempur di ladang dan di jalan-jalan. Kami akan bertempur di perbukitan. Kami tidak akan pernah menyerah. Kalimat itu bukan sekedar retorika. Itu adalah sumpah. Radio BBC menyiarkannya ke seluruh negeri. Di ruang-ruang bawah tanah yang gelap, orang-orang mendengarnya dengan napas tertahan. Di pabrik-pabrik senjata di Birmingham dan Manchester, para pekerja berhenti sejenak untuk menyimak. Di desa-desa kecil, suara Churchill terdengar seperti janji bahwa mereka tidak akan ditinggalkan. Namun ancaman belum berhenti. Pada 14 Juni 1940, Paris jatuh ke tangan Jerman. Dan pada 22 Juni 1940, Prancis resmi menandatangani gencatan senjata. Inggris kini benar-benar sendirian di Eropa Barat. Banyak orang merasa dunia menyempit menjadi sebuah pulau kecil yang dikelilingi laut dan bahaya. 4 hari sebelum Prancis menyerah, pada 18 Juni 1940, Churchill kembali berbicara di parlemen. Ia menyebut momen ini sebagai kemungkinan their finest hour, atau saat terbaik mereka. Ia menjelaskan bahwa jika Inggris bertahan, bukan hanya Inggris yang diselamatkan, tetapi seluruh Eropa dan mungkin dunia. Kata-katanya mengangkat perang dari sekedar konflik militer menjadi perjuangan moral antara kebebasan dan tirani. Musim panas 1940 menjadi ujian nyata. Mulai Juli 1940, Jerman melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Inggris dalam apa yang dikenal sebagai Pertempuran Britania. Langit di atas selatan Inggris dipenuhi pesawat tempur. Royal Air Force bertarung melawan Luftwaffe dalam duel udara yang menentukan. Setiap hari, sirene meraung. Setiap malam, orang-orang memandang langit dengan cemas. Pada 7 September 1940, serangan udara besar pertama menghantam London. Inilah awal dari Blitz. Selama 57 malam berturut-turut, bom dijatuhkan ke ibu kota. Gedung-gedung terbakar, rumah-rumah hancur, stasiun kereta bawah tanah berubah menjadi tempat perlindungan. Anak-anak tidur berdesakan di bawah tanah, sementara di atas mereka, kota terbakar.
Di tengah kehancuran itu, Churchill tidak bersembunyi. Ia mengunjungi kawasan East End yang porak-poranda. Ia berdiri di antara puing-puing, berbicara dengan warga yang kehilangan rumah dan keluarga. Banyak yang melihat air mata di sudut matanya, tetapi suaranya tetap tegas. Kehadirannya menjadi simbol bahwa pemerintah tidak lari. Sementara itu, RAF bertahan dengan segala keterbatasan. Pada 15 September 1940, serangan besar Luftwaffe berhasil dipukul mundur dalam apa yang kemudian diperingati sebagai Battle of Britain Day. Rencana invasi Jerman ke Inggris, yang dikenal sebagai Operasi Sea Lion, mulai tertunda dan akhirnya tidak pernah dijalankan. Disinilah puncak sesungguhnya terjadi, bukan pada satu ledakan besar, tetapi pada ketahanan yang tidak runtuh. Jerman gagal mematahkan semangat Inggris. Bom bisa menghancurkan bangunan, tetapi tidak menghancurkan tekad. Dan semua itu tidak lepas dari satu hal. Kata-kata yang menolak menyerah sebelum perang dimulai. Kata-kata yang membentuk keyakinan bahwa bertahan adalah mungkin. Namun kisah ini belum selesai, karena dampaknya tidak berhenti pada tahun 1940. Ketika musim dingin 1940, Blitz masih berlangsung. Hingga Mei 1941, kota-kota seperti London, Coventry, Liverpool, dan Birmingham berulang kali dibombardir. Pada 14 November 1940, Coventry hampir hancur total akibat serangan udara. Katedralnya runtuh menjadi puing. Dunia melihat kehancuran itu sebagai bukti kekuatan mesin perang Jerman. Namun di Inggris, kehancuran itu justru memperkuat tekad. Churchill terus berbicara di parlemen, di radio, dan di depan rakyat. Ia tidak pernah mengatakan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Ia selalu mengakui penderitaan, tetapi ia menolak menyerahkan masa depan. Ia menggambarkan perang ini sebagai pertarungan peradaban. Jika Inggris jatuh, ia berkata, seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, akan tenggelam dalam jurang kegelapan. Kata-katanya perlahan menyeberangi Atlantik. Di Amerika Serikat, Presiden Franklin D. Roosevelt mulai meningkatkan dukungan melalui program Lend-Lease pada Maret 1941, mengirimkan persenjataan dan suplai penting bagi Inggris. Dunia mulai menyadari bahwa Inggris bukan sekedar bertahan, mereka menjadi benteng terakhir kebebasan di Eropa. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 dan Amerika Serikat resmi masuk perang, keseimbangan mulai berubah. Koalisi besar terbentuk. Namun banyak sejarawan sepakat bahwa jika Inggris menyerah pada musim panas 1940, mungkin tidak akan ada basis bagi sekutu untuk melancarkan pembebasan Eropa di kemudian hari. Tahun-tahun berikutnya membawa pertempuran panjang dari Afrika Utara hingga Normandia pada 6 Juni 1944. Namun fondasi moralnya telah diletakkan pada Mei dan Juni 1940. Pidato-pidato Churchill menjadi contoh bagaimana kepemimpinan di masa krisis bukan hanya soal strategi militer, melainkan kemampuan menjaga harapan tetap hidup saat logika berkata sebaliknya. Setelah perang berakhir pada 8 Mei 1945 di Eropa, Churchill berdiri di balkon Kementerian Kesehatan di London di hadapan kerumunan rakyat yang bersorak. Namun bahkan kemenangan itu tidak membuatnya lupa betapa rapuhnya momen-momen awal perang. Ia tahu, sejarah bisa saja berjalan berbeda jika pada 1940 Inggris memilih negosiasi daripada perlawanan. Warisan pidato itu bertahan hingga hari ini. Kalimat "We shall never surrender" terus dikutip dalam berbagai krisis global. Banyak pemimpin mempelajarinya sebagai contoh kejujuran yang memberi kekuatan, bukan ketakutan. Churchill menunjukkan bahwa dalam saat paling gelap, orang tidak membutuhkan janji palsu. Mereka membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan bersama. Pada akhirnya, bom memang menghancurkan gedung-gedung, tetapi kata-kata membangun benteng di dalam hati manusia. Di tengah suara sirine dan ledakan, suara seorang pemimpin bisa menjadi angkar yang menahan bangsa agar tidak hanyut oleh putus asa. Sekarang bayangkan, jika kamu hidup di London tahun 1940, rumahmu mungkin hancur,
langit setiap malam menyala oleh api. Apakah kamu akan tetap percaya bahwa bertahan adalah pilihan yang masuk akal? Atau apakah kamu akan tergoda oleh jalan pintas bernama menyerah? Sejarah menunjukkan satu hal sederhana namun kuat. Kadang-kadang, senjata paling tajam dalam perang bukanlah peluru, melainkan kata-kata yang menolak tunduk pada ketakutan. Mohon maaf jika ada salah informasi, silakan tambah di kolom komentar jika ada yang perlu ditambahkan untuk menambah wawasan kita. Dan mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih.